Lalu bagaimana supaya kita tidak tersesat dan tempat kita tidak di neraka? Maka kenalilah baik-baik akan rahasia diri kita ini. Kalau kita sudah mengenali rahasia diri kita ini, maka disitulah kita bisa menyadari bahwa diri kita ini adalah la haula wala quwata illa billah. Jangan lagi kita ini merasa diri kita ini yang wujud. Jangan lagi diri kita ini merasa diri kita ini yang melihat. Jangan lagi diri kita ini merasa bahwa diri kita ini yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Selagi diri Bapak Ibu masih merasakan diri Bapak Ibu adalah yang wujud, maka selama itu pula lah kita tidak akan pernah mengenal akan Tuhan itu sebenarnya. Ini yang dikatakan Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Maksudnya, bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa bahwa diri engkau itu adalah engkau, bila engkau tidak lagi merasakan yang melihat itu bukanlah engkau, yang mendengar itu bukanlah engkau, yang hidup itu bukanlah engkau, maka disitulah engkau mengenal aku, bahwa yang wujud itu aku, kata Allah. Yang melihat dan mendengar itu aku, kata Allah. Yang berkata, yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup itu adalah aku, kata Allah. Nah, tapi kalau kita merasakan bahwa diri kita inilah yang wujud, maka selama itulah kita tidak akan pernah mengenal akan Allah. Jadi kalau kita ingin berjumpa Allah, ingin bertemu dan bersua dengan Allah, orang yang bisa bertemu dan bersua dengan Allah pada saat dirinya itu telah hapus, pada saat dirinya itu betul-betul telah lenyap, lebur, pada saat dirinya itu telah menyadari, sudah memahami bahwa dirinya itu betul-betul tidak ada. Kapan diri Bapak Ibu ini tidak ada? Sejak mula jadinya memang tidak pernah ada. Bukankah tadi dah Ustaz katakan, sebelum adanya segala yang ada, maka yang ada sebelum adanya yang ada. Tidak lain adalah yang batin. Tidak lain adalah yang kosong. Maka yang batin inilah yang ada sebelum adanya yang ada. Yang kosong itulah yang benar ada sebelum adanya yang ada. Kalaulah yang batin dan yang kosong itu adalah sebenarnya yang ada sebelum adanya yang ada, maka segala yang ada, segala yang wujud, pada sekalian alam dan pada diri Bapak Ibu yang sudah nyata menjadi batang tubuh dan ruh, itu tiada lain adalah wujud kezohiran diri yang maha batin itu. Itu maksudnya Allah itu berselindung di dalam terang. Ya. Berselindung di dalam terang itu maksudnya Bapak Ibu, ya, dia telah bertahwil, dia telah bertajali dalam rupa yang lain, dalam bentuk wujud yang berbeda. Di situ tersembunyinya maksudnya. Ya. Dia nyata, dia terang. Tapi bagi yang tidak mengenal, itulah maksudnya terselindung bagi dirinya. Nah, terselindung itu karena dia tidak mengenal rahasia diri yang batin itu. Sehingga di dalam hatinya, di dalam akal pikirnya, dia masih berpegang bahwa Allah itu ya batin, tidak bisa dilihat. Ya, ini orang yang buta tadi. Bagaimana kita akan mendudukkan syahadat Bapak Ibu? Sedangkan syahadat itu kita bersaksi
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalau namanya kita bersaksi Bapak Ibu, tentu melihat. Kan kita bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah ini yang kita saksikan sudah lihat enggak kita? Muhammad ini yang kita saksikan sudah lihat enggak kita? Sebab kalau kita bersaksi tentu melihat. Kita bersaksi bahwa Allah itu Rabb. Kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Kalau kita bersaksi bahwa Allah itu Rabb dan Tuhan, tentunya Allah yang kita saksikan itu sudah kita lihat. Kalau kita bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah, tentu Muhammad sebagai Rasul Allah itu juga kita tidak lihat Bapak Ibu. Kalau kita belum lihat, saksi apa namanya itu? Saksi palsu tuh. Kamu bohong kata Allah. Engkau katakan engkau bersaksi kepada aku. Engkau katakan engkau sudah kenal dengan aku. Tapi kamu sendiri belum mengenal akan aku. Padahal setiap nama yang kita sebut pasti ada wujudnya. Setiap nama yang kita sebut ada orangnya. Tak jauh-jauh mengambil contoh Ustaz. Disebut spidol ini wujudnya. Disebut spidol ini orangnya. Disebut mic ini wujudnya. Disebut mic ini orangnya. Disebut papan tulis ini orangnya, ini wujudnya. Apa yang kita sebut tadi, nama yang kita sebut itu spidol, ini orangnya. Nama yang kita sebut itu mic, ini orangnya. Nama yang kita sebut itu papan tulis, ini orangnya. Begitulah kita. Kalau kita menyebut Allah, kita menyebut Muhammad, mana yang orangnya itu? Kalau kita tidak kenal, berarti kita itu masih dalam keadaan buta Bapak Ibu. Ini yang Ustadz maksudkan itu. Mengenali Tuhan itu bukan hanya sebatas mengenali namanya. Tapi kenalilah diri yang punya nama yang kita sebut tuh. Kalau kita sudah mengenali diri punya nama yang kita sebut, barulah itu disebut namanya pengenalan yang sempurna, pengenalan yang hakiki. Maka Allah yang kita sebut sebagai Tuhan. Orangnya itu yang mana, dirinya itu yang mana. Diri yang bernama Allah itu, ini yang disebut namanya dengan Muhammad. Allah yang kita sebut nih, mana orangnya, mana dirinya, mana wujudnya. Itulah Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu yang Rasul. Siapa Rasul? Yang Rasul itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Makanya Muhammad dengan Allah itu esa dia. Satu, tunggal. Ya. Kalau diuraikan dia satu-satu Bapak Ibu, lihat. Tuhan. Ya. Nama daripada diri Tuhan itu, ya, nama daripada dirinya itu adalah Allah. Nama daripada diri Tuhan itu Allah. Sedangkan nama daripada wujud Tuhan yang bernama Allah itu Muhammad. Dan nama daripada rupa wujud Tuhan itu bernama Adam. Sedangkan rahasia daripada
diri Tuhan itu disebut insan. Insan, Adam, Muhammad, Allah. Satu juga tuh orang itu Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Jangan dipisahkan. Kenapa satu juga orangnya, satu juga wujudnya? Karena memang dia yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang dikatakan qiyamuhu binafsihi ini ya. Qiyamuhu binafsihi. Dia yang berdiri dengan sendirinya. Makanya dikatakan Allah itu namaku, Muhammad itu nama wujudku, Adam itu nama rupaku, insan itu nama rahasia diriku. Aku yang berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Kan sudah terang tuh Bapak Ibu. Sudah nyata itu. Maka yang terang dan yang nyata itu yang disebut namanya dengan nur tadi ini ya. Ini nur. Alam ini nur namanya. Langit dan bumi itu nur. Batang tubuh kita ini nur. Sekalian nyawa kita juga nur. Apa maksudnya nur itu? Ya. Nur ini artinya terang. Lihat. Kita mengambil pahamnya, mengambil makna. Nanti jangan pula pikirnya nur itu berarti cahaya gitu. Ya. Nur itu maksudnya terang maknanya. Terang itu maksudnya jelas. Nah. Jelas itu maksudnya, maknanya jelas itu nyata. Itu maksudnya. Sedangkan nyata itu maksudnya wujud. Nah, maka segala yang wujud itu yang nur itu maksudnya. Segala yang wujud, ini wujud nih. Oh, nur tuh. Ini wujud nih. Alam ini wujud atau? Kalau alam ini adalah wujud, maka segala yang wujud itu adalah nur. Kalaulah segala yang wujud itu adalah nur, lalu siapa nur ini? Ini mesti kita kenal lagi tadi ya. Nur itu adalah ainullah. Nur itu nyatanya diri aku, kata Allah. Nur itu tajalli aku. Nur itu penampakan diriku. Makanya antara dirinya dengan wujudnya tidak akan pernah berpisah. Walaupun wujud Allah bukanlah Allah, kan wujud Allah tuh, nih ya, wujudullah. Nah, ini bermain kata kita Bapak Ibu, bermain bahasa kita. Wujud Allah itu berbeda dengan Allah. Walaupun wujud Allah berbeda dengan Allah, namun wujud Allah dengan Allah itu esa dia. Dikatakan wujud Allah karena dia telah nyata. Dikatakan wujud Allah karena dia telah jelas. Dikatakan wujud Allah karena dia telah nyata. Dikatakan wujud Allah karena dia sudah terang. Sedangkan yang nur, yang terang, yang jelas dan yang nyata dan yang wujud itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Diri Allah itu yang mana tadi itu? Ini yang kosong nih Yang kosong ini yang diri Allah tuh. Cuma ketika itu kan belum disebut dia kan. Kalau disebut namanya dengan batin. Kalau disebut juga sebut namanya batin. Sedangkan batin itu jangan dibilang dia tidak wujud. Jangan dibilang dia tidak nyata. Jangan dibilang dia tidak jelas. Jangan dia bilang tidak terang. Wujud, nyata, jelas dan terang. Tapi ketika itu masih dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa, dalam keadaan tiada, dalam keadaan batin.
Kenapa? Karena dia belum mentajalikan dirinya. Nah, itu maksudnya. Andai kata Ustadz rubah bahasa Ustadz, Ustadz rubah kalimat Ustadz, andai kata Allah belum mentajalikan dirinya, apakah dirinya itu belum nyata, Pak? Nyata dia. Andai kata dia belum menzahirkan dirinya, apakah dirinya belum zahir? Zahir, tapi dalam keadaan batin. Itu maksudnya Tuhan. Kan udah dikatakan tadi, batin jangan dibilang tidak ada. Batin itu ada. Kosong jangan dibilang tidak ada. Kosong itu ada. Hampa jangan dibilang tidak ada. Ada dia. Tapi belum bisa dikenal. Belum bisa disaksikan. Itu maksudnya. Ini untuk penzahiran ilmu aja Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Walaupun dia tidak mentajalikan dirinya, walaupun dia tidak menzahirkan dirinya, dirinya itu betul-betul udah nyata. Dirinya itu betul-betul zahir, dirinya itu betul-betul jelas dan terang. Kan dirinya cuma yang ada.